Halo Biamlia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnaen, kelas K semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan jurnal tentang manusia, agama, dan ruang lingkupnya. Nah, yang pertama, hakikat manusia dalam perspektif agama. Nah, di sini kita membahas agama itu memandang manusia sebagai makhluk unik yang terdiri dari beberapa dimensi. Dan di dalam Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki fungsi hamba Tuhan dan khalifah pemakmur bumi, dan fungsi ini menunjukkan bahwa manusia itu bertanggung jawab secara spiritual tapi juga sosial. Nah, selanjutnya pengertian dari fungsi agama bagi manusia itu adalah agama memiliki beberapa fungsi sangat penting dalam kehidupan manusia, di antaranya seperti fungsi spiritual. Sebelumnya, fungsi spiritual itu fungsinya adalah agama memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai asal-usul tujuan hidup kita ini dan hidup setelah mati, dan itulah penjelasannya. Dan selanjutnya fungsi moral. Nah, fungsi moral itu contohnya mengatur perilaku mana yang salah, mana yang benar, dan moral membentuk kepribadian positif seperti disiplin, empati, peduli, dan banyak juga. Moral juga bikin hidup lebih tertata dan lebih damai. Seperti itu dah. Nah, selanjutnya fungsi sosial. Fungsi sosial itu mempererat hubungan antara manusia. Nah, yang terakhir fungsi psikologi. Psikologi ini sangat penting untuk kita. Fungsinya adalah psikologi itu memberikan ketenangan batin dan kekuatan menghadapi kesulitan hidup. Tidak untuk itu dah. Contohnya memberi kita ketenangan untuk hidup. Apapun masalahnya kita berani untuk menjalaninya. Bukan seperti orang luar di sana yang selalu menginginkan untuk bunuh diri lah, itulah contohnya. Nah, lanjut untuk materi saya itu ruang lingkup agama. Nah, ruang lingkup agama mencakup berbagai aspek yang membentuk keseluruhan ajaran dan praktik keagamaan. Secara umum, ruang lingkup tersebut terdiri beberapa hal, yaitu yang pertama akidah atau aspek keyakinan. Nah, di sini akidah merupakan fondasi utama agama dalam Islam. Akhlak mencakup keyakinan terhadap Tuhan, yaitu malaikat, kitab suci, nabi, dan hari akhir, dan keyakinan kepada takdir. Ya, seperti itulah. Keyakinan ini membentuk orientasi hidup manusia dan menjadi dasar bagi tindakan kita. Nah, selanjutnya itu adalah ibadah. Ibadah atau aspek ritual. Ibadah merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan. Ibadah itu hanya meliputi praktik ritual seperti salat, puasa, tapi juga tindakan etis yang dilakukan dengan niat beribadah. Apa itu kan tergantung niat. Nah, selanjutnya itu akhlak, aspek moral dan etika. Akhlak adalah aspek yang mengatur perilaku manusia sehari-hari. Nah, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu adalah akhlak, karena
Nasution mengucapkan hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama, dan lingkungan kita. Itulah perlunya kita mempunyai akhlak ke teman-teman kita atau keluarga atau siapapun itu, ke guru, apalagi ke guru harus ada akhlak. Nah, kita lanjutkan yaitu muamalah, aspek sosial berinteraksi. Ruang lingkup agama juga mencakup aturan dalam interaksi sosial seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Nah, agama memberikan kerangka etika untuk mengatur hubungan antara manusia agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan sesama kita. Nah, dan materi yang terakhir saya itu untuk pembahasan terakhir yaitu relasi manusia, agama, dan kehidupan modern. Nah, kehidupan modern membawa dampak besar bagi keberagaman manusia lah pada saat ini, lagi sekarang kan zaman modern. Individualisme, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial seringkali menggeser nilai-nilai agama, namun agama tetap relevan karena menjadikan pedoman moral kita stabil dalam menghadapi perubahan. Namun agama tetap relevan karena menyediakan pedoman moral kita dan stabil dalam menghadapi perubahan kita, bagaimanapun perubahannya. Nah, agama berperan sebagai filter moral yang menyeleksi dampak negatif modernitas. Misalnya dalam era digital ini yang penuh informasi, agama memberikan dasar etika penggunaan teknologi dan interaksi sosial. Perlunya ada sosial kan. Nah, selain itu agama mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi, spiritual, sehingga manusia tidak kehilangan arah. Itulah perlunya agama, moralnya di tengah arus globalisasi. Nah, kesimpulan dari materi saya itulah manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan spiritual, moral, dan sosial, sehingga agama berperan penting sebagai pedoman hidup. Nah, agama tidak hanya membentuk keyakinan dan ritual, tetapi juga memberikan nilai moral, aturan sosial yang mengaruhi kehidupan sehari-hari kita lah. Nah, ruang lingkup agama meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang saya sebutkan tadi itu. Nah, masing-masing berkontribusi dalam membentuk interaksi manusia di tengah tantangan modernitas. Agama tetap relevan sebagai pedoman moral spiritual yang menjaga kehidupan manusia. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, atau ada kesalahan kata atau apalah, mohon dimaafkan. Nah, yang ada yang mau ditanyakan silahkan komen ya. Komen di bawah, silahkan komen yang kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin itu aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.